Lanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahnya, kemudian keynote speech, kemudian dilanjut dengan penyampaian materi oleh narasumber utama, lalu ada tanya jawab, dan kemudian closing statement sebagai penutup dan penutup. Ya. Oke, beranjak ke acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara Seminar Nasional Peradaban Islam kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan Al-Quran dan juga terjemahnya oleh Kang Lukman Karnendi. Pada Kang Lukman, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Ahmad atas kesempatan dan waktunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqis samawati wal ardi. Terima kasih Kang Ahmad atas kesempatan dan waktunya. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallah وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Shadaqallahul Adzim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Sekian yang dapat dibacakan. Semoga mendapatkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Muflih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Lukman Karnendi telah membacakan ayat suci Al-Quran ya. Semoga kita yang mendengarkan maupun yang membaca mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu keynote speech yang akan disampaikan oleh keynote speaker kita, yaitu Profesor Dr. Eka Cahya Prima MT. Kepada Dr. Eka dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya nyampe mantul tidak? Sampai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi
washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam acara seminar nasional peradaban Islam yang ke-23. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah kita dipertemukan dalam forum yang berbahagia ini. Semoga setiap acara yang kita adakan bisa memberikan keberkahan untuk dunia dan peradaban Islam pada khususnya. Baik, pada topik kali ini kami mengangkat topik berkaitan dengan kebijakan Islam dalam pengelolaan sumber energi terbarukan. Ya, jadi kita melihat definisi awalnya ada dua hal, sumber energi baru dan sumber energi terbarukan, gitu ya. Apa yang membedakan barangkali sebatas perkenalan bahwa sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, gitu ya, baik yang berasal dari sumber energi baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, ya. Misalnya nuklir, hidrogen, gas metana, batu bara, kemudian ini ada batu bara tergaskan, batu bara tercairkan, macam-macam, ya. Kemudian ada sumber energi terbarukan, ya. Jadi sumber energi baru dan sekarang yang terbarukan, yaitu sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, begitu ya, masa depan, yaitu panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan air terjun air, serta gerakan perbedaan suhu lapisan laut, begitu ya. Nah, tentu jika melihat Indonesia dalam zona khatulistiwa, selain daripada kita memang zona bencana gempa bumi, gitu ya, akibat pergeseran lempeng, kita juga Allah berikan keberkahan, gitu ya, dengan melimpahnya sumber energi yang ada di negeri kita, gitu ya. Nah, namun saja mungkin pengelolaannya perlu adanya peningkatan, gitu ya. Jadi pengelolaan yang baik itu akan menghasilkan sumber yang baik pula, gitu ya. Bagaimana kita akan melihat jika kita melihat prospek, ya, dari sumber kebutuhan energi dunia, di mana pada saat ini berbagai macam device, ya, itu pasti akan terkoneksi ke dalam listrik, gitu ya. Jadi sederhananya kita akan melihat bagaimana kebutuhan listrik energi listrik dunia ini akan bertambah tahun demi tahunnya. Jika kita melihat dari bagaimana sabda Rasulullah, ya, bahwa air, padang rumput, dan api, ya, yang menjadi sumber ya saat ini energi listrik, maka secara mendasar, begitu ya, itu wajib dikelola oleh negara, gitu ya. Negara memiliki otoritas yang tinggi dalam mengelola sumber daya itu, apalagi jika sumber dayanya itu terus-menerus, ya, disampaikan, ya, melalui Imam At-Tirmizi, wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang kau berikan kepadanya, ya. Nah, ini contohnya berkaitan dengan tambang, nih, ya, bahwa tambang itu bagaikan air yang mengalir, maka Rasul bersabda, tariklah kembali tambang itu darinya, gitu ya. Mengapa demikian? Karena ini berkaitan dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak, gitu ya. Jadi sumber yang makin lama makin butuh makin banyak di sini, ya, ada gas, batu bara, sumber energi, ya, minyak bumi maupun nuklir, maka ke depan ini akan sangat tinggi, gitu ya, kebutuhannya. Nah, jika pengelolaannya tidak dikelola dengan baik, maka tentu, begitu ya, income yang seharusnya bisa diperoleh oleh penguasa yang memang menjadi keberkahan untuk seluruh umat, ya, manusia di bumi ini, maka ini akan hanya dikelola oleh hanya segelintir orang saja, begitu ya. Nah, jadi supply, begitu ya. Nah, ini kita memerlukan, gitu ya. Nah, teknologi, gitu ya, otomatis teknologi yang baik, gitu ya. Pengelolaan nuklir pasti memerlukan teknologi yang sangat baik juga, gitu ya, dengan berbagai macam pertimbangannya. Infrastruktur, dan yang tak kalah penting dan fundamental adalah kebijakan, gitu ya. Kebijakan yang mendasar, gitu ya. Nah, di sini jika kita mempelajari Islam hanya dalam perspektif fikih, dalam aspek ibadah ritual, maka tentu tidak bisa menjawab bagaimana pengelolaan ini, gitu ya. Namun kita bisa memandang
bagaimana Rasulullah begitu ya memiliki kebijakan pada saat dulu pengolahan energi begitu ya. Kalau waktu dulu mungkin api ini bisa memberikan dampak yang signifikan kepada banyak orang gitu ya. Nah tentu di dalam pertemuan kali ini insya Allah begitu ya. Nah melalui pakar juga yang telah bergerak sejak lama gitu kan menggelut di bidang energi, insya Allah akan menyampaikan bagaimana pandangan Islam terkait dengan pengolahan kebijakan energi oleh Ustadz Nur Hilal gitu ya, pakar bidang energi dan juga dosen gitu ya. Nah, baik supaya kita tidak menunggu lama lagi, begitu ya. Bagaimana perspektif Islam dalam pengolahan energi terbarukan ini? Nah, ini menarik gitu ya untuk kita simak ya. Sebagai pengantar, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kali ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan ke dalam kemajuan peradaban Islam ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Dr. Eka atas keynote speech-nya ya. Oke, sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, mungkin bagi para peserta yang ikhwan yang memungkinkan untuk on kamera bisa di-on-kan. Nah, untuk yang akhwat bisa cukup di-off-kan saja. Oke. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni acara utama kita, acara inti kita, penyampaian materi oleh narasumber utama pada seminar kali ini dengan tema kebijakan Islam dalam pengembangan energi terbarukan. Insya Allah akan diisi oleh Pak Haji Nur Hilal Ahmad MSI, yang mana beliau ini adalah dosen dan juga peneliti di bidang energi dan juga pengasuh Khadimul Quran. Oke. Kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penyampaian materi kepada Bapak Nur Hilal, mungkin dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita selaku umatnya, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Yang saya banggakan Dr. Eka sebagai ketua Hilmi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berzumpa di Zoom. Juga kepada para peserta yang telah hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan kehadiran kita membawa berkah dan maslahat bagi umat Islam sedunia, wabil khusus untuk kita di Indonesia. Terima kasih saya sampaikan atas undangannya juga, karena sebenarnya saya tidak banyak muncul di forum ilmiah seperti ini ya. Karena biasanya muncul di kampung, di acara-acara kajian-kajian di kampung. Tapi saya lihat ini ada dari Bone, dari Ternate, oh luar biasa ya. Ini nasional, berarti betul-betul nasional. Tema yang disajikan pada sore hari ini terkait dengan kebijakan energi dalam pandangan Islam ya, kebijakan Islam tentang energi baru dan terbarukan. Nah, sebenarnya di PPT tadi yang disampaikan di keynote itu sudah
menjelaskan ya, sudah menjelaskan fakta tentang energi yang terjadi di Indonesia ataupun di belahan dunia. Kalau kita cermati secara lebih jauh, sebenarnya persoalan energi ini menjadi sangat vital. Karena sebuah negara tanpa suplai energi, tanpa sumber energi, itu tidak akan bisa berjalan. Kalau kita baca textbook di Amerika misalnya, tentang manajemen energi misalnya, itu di bagian pengantarnya itu dituliskan kisah tahun 73 ya, itu di preface-nya buku mereka itu dicantumkan krisis energi tahun 73. Pada tahun 73 padahal pemicunya bukan krisis energi tetapi perang antara Arab Israel. Ya, pada tahun 73 itu terjadi perang antara Arab Israel, ya, Zionis Israel, ketika negara-negara Arab berkoalisi untuk memerangi Israel. Ternyata Amerika menyiapkan 500 pesawat tempurnya untuk membela Israel. Ya. Nah, sehingga salah satu kebijakan yang diambil oleh negara-negara Arab adalah mengembargo minyak ke Amerika. Itu tahun 73. Dan itu banyak ditulis di pengantarnya mereka ya, ketika berbicara energi itu mereka mengutip juga peristiwa itu. Dan akibat kebijakan embargo minyak ke Amerika tahun 73 itu betul-betul menjadikan banyak sekali industri Amerika itu yang berjatuhan karena tidak mendapatkan suplai energi yang cukup untuk menggerakkan sektor industri mereka. Nah, maka saat itu Amerika kemudian menarik pesawatnya untuk tidak membela Israel saat itu ya. Nah, tetapi kalau para penulis-penulis, para ilmuwan di Amerika menulis muqaddimahnya atau pengantar tentang itu kan tidak ada hubungannya dengan perang ya. Mereka tidak tahu perang Arab Israel atau apa, tapi yang mereka lihat adalah krisis energinya. Justru ketika sumber-sumber energi yang dimiliki Amerika dikurangi atau suplainya dikurangi dari dunia Islam, itu akan memberikan dampak yang sangat besar di sana ya. Bagaimana tidak? Itu tahun 73 itu sudah jadi pengalaman pahit bagi Amerika ketika industri-industri itu harus gulung tikar gara-gara tidak mendapatkan suplai energi dari Timur Tengah. Nah, dari sini bisa kita baca bahwa setiap ada invasi, setiap ada ekspansi negara besar atas negara kecil, itu tidak akan jauh persoalannya dari persoalan energi. Bagaimana menguasai sumber-sumber energi? Ya, bagaimana menguasai cadangan-cadangan energi itu menjadi sangat vital, ya, sangat vital. Nah, berangkat dari situ maka kita akan melihat ya, bagaimana kedudukan energi ini menjadi sangat vital, ya, menjadi sangat vital. Kalau kita turun ke Indonesia, ya, kita kenal beberapa puluh tahun yang lalu Indonesia itu masih masuk dalam negara OPEC, masih masuk menjadi anggota negara OPEC, ya, negara yang di situ berkumpul negara-negara yang memproduksi minyak, ya. Tetapi setelah reformasi karena ternyata menjadi anggota OPEC itu juga ada iurannya ya, ada bayarnya gitu. Nah, ketika suplai minyak yang dimiliki oleh Indonesia masih cukup tinggi, ya, ketika itu masih perharinya itu masih 1 juta barrel, ya, perharinya itu masih di atas 1 juta barrel, itu masih bisa bayar iuran untuk anggota OPEC gitu ya. Tapi ketika kapasitas produksi minyaknya itu berkurang di bawah 1 juta, bahkan sekarang itu kondisinya sudah impor ya, sudah impor minyak gitu ya. Maka Indonesia tidak lagi mampu untuk membayar iuran OPEC. Maka setelah reformasi Indonesia keluar dari OPEC. Ya, ini juga tidak akan jauh dari persoalan energi, ya. Persoalan energi. Nah, kemudian kalau kita berbicara
industri senjata itu juga sama, tidak akan jauh dari sektor industri. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah diungkapkan di awal bahwa energi itu merupakan hajat hidup semua orang. Ya, tidak ada orang yang tidak bisa hidup tanpa energi. Apalagi kehidupan modern saat ini ya. Energi itu kan di saku kita masing-masing ya. Di tas kita masing-masing. Ya, di kantong-kantong kecil kita masing-masing. Energinya kita bawa-bawa ya, portable. Kita bawa-bawa kemana-mana. Ya, habis kita cas lagi, kita bawa lagi. Bahkan sudah ada power bank-nya. Jadi kita menjadi bank energi ya, membawa bank energi itu kemana-mana. Nah, itu menunjukkan bahwa kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya energi. Nah, kalau kita bicara dalam Islam, ya, status energi ini nanti ditempatkan sebagai barang yang masuk kategori marofikul jama'i. Artinya barang yang dibutuhkan setiap orang. Ya, energi itu dibutuhkan setiap orang. Ya, tidak hanya orang dewasa yang butuh energi, bayi baru lahir pun butuh energi. Ya, misalnya untuk penyinaran ya, untuk proses inkubasi kalau kemudian bobot lahirnya kurang, itu kan butuh energi dari cahaya. Ya, atau mungkin juga cahaya secara umum itu juga butuh energi. Nah, oleh karena itu kalau energi ini sudah masuk kategori marofikul jama'i, barang yang dibutuhkan semua orang, maka Islam punya kebijakan tersendiri. Ya, punya kebijakan tersendiri. Nah, ada 4 hal sebenarnya, ada 4 hal yang prinsip di dalam pengelolaan energi menurut Islam. Ya, nanti kalau soal data energi di Indonesia itu kawan-kawan bisa lihat sekarang itu sudah ada outlook tentang energi Indonesia tahun 2019 itu sudah muncul ya. Jadi yang terbaru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM itu nanti di sana kita menemukan data-data yang terbarukan berapa, yang energi baru berapa, termasuk yang bisa dikonversi ke listrik berapa, termasuk cadangan ke depan berapa tahun, itu sudah ada semua ya. Jadi tidak usah saya jelaskan di sini karena itu tinggal kita klik aja ya Kementerian SDM, nanti kita bisa melihat outlook energi Indonesia tahun 2019, kita akan menemukan kondisi keenergian yang ada di Indonesia dengan segudang kebijakannya, ya. Dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 sampai sekarang ya, tentang energi, tentang listrik, tentang konservasi energi, tentang konversi energi, itu semua sudah ada semua. Ya, sudah ada semua. Nah, tetapi meskipun berbagai kebijakan energi telah dibuat, yang menjadi persoalan itu kan karena sumbernya semakin berkurang. Ya, kalau kita bicara energi yang tak terbarukan, itu sumbernya sudah pasti berkurang. Misalnya fosil tadi ya, minyak bumi, batu bara, gas itu sudah pasti akan berkurang. Karena proses untuk mengembalikan cadangan itu butuh waktu yang sangat lama. Ya, butuh waktu yang sangat lama. Itu yang masuk kategori yang tak terbarukan. Nah, sehingga kebijakan untuk yang tak terbarukan itu adalah konservasi. Kebijakannya konservasi. Ya, bagaimana kita menghemat energi, bagaimana kita membuat teknologi yang hemat energi ya. Sebagai contoh misalnya lampu sekarang udah mulai bergeser dari bohlam ya, yang warna kuning itu ya. Sekarang udah LED yang efek termalnya sudah lebih kecil dibandingkan dengan efek cahayanya. Kalau dulu itu lampu-lampu zaman dulu itu efek termalnya lebih besar daripada efek cahayanya. Nah, ketika efek termalnya bisa dikurangi, maka itu akan mengurangi suplai energinya. Makanya wajar kalau lampu-lampu sekarang itu wattnya kecil tapi sangat terang, karena mereka mengutamakan efek light-nya daripada efek termalnya. Ini masuk dalam kebijakan konservasi, ya, konservasi. Nah, kemudian selain kebijakan konservasi itu ada kebijakan diversifikasi, ya. Jadi bagaimana membuat sumber-sumber energi itu beraneka ragam, ya, tidak mengandalkan pada
satu jenis energi, tetapi bisa mengembangkan sumber-sumber energi yang lainnya. Itu kebijakannya diversifikasi. Ya. Nah, misalnya kalau yang jadi andalan di kita itu kan kalau untuk listrik biasanya PLTP ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang masuk dalam kategori terbarukan ya, karena selama ada gunung berapi, selama ada air mengalir, maka uap akan selalu dihasilkan. Nah, uap yang dihasilkan ini bisa dipakai untuk menghasilkan listrik. Ini masuk yang terbarukan juga, yang masuk yang terbarukan. Ya, kalau orang bilang selama ada matahari deh, selama ada matahari, karena dengan adanya matahari maka akan turun hujan. Dengan hujan adanya air yang masuk ke dalam bawah bumi, bawah langit, bawah gunung, lalu ketemu dengan sumber panas di vulkanik gunung, maka di situ akan muncul geotermal. Nah, kalau mengandalkan uap geotermal saja, itu juga nanti hasilnya tidak efektif ya, atau kurang efisien lah biasanya. Sehingga beberapa perusahaan yang ada di Indonesia itu mengembangkan dua model ya, dua model. Yang pertama adalah menggunakan uap secara utuh untuk menggerakkan turbin. Nah, sekarang sudah mulai dikembangkan di berbagai daerah ya. Itu dengan menggunakan brine. Jadi brine-nya itu juga dimanfaatkan. Jadi si uap yang akan dipakai untuk menguapkan turbin itu dipisah dulu dari airnya, karena uap air yang keluar di geothermal kita itu kan water dominated, jadi didominasi oleh air. Nah, sehingga si uap itu harus dikondensasi dulu supaya airnya itu bisa turun. Nah, air itu dipisahkan. Nah, si air ini bisa digunakan juga untuk pembangkit listrik ya. Si brine ini bisa dipakai untuk pembangkit listrik, tetapi fluida kerja untuk menghasilkan tenaga uapnya itu diganti dengan menggunakan hidrokarbon. Jadi brine yang panas itu nanti mengalami proses konveksi ya, proses konveksi dengan hidrokarbon, sehingga hidrokarbonnya menguap. Nah, uapnya ini yang bisa dipakai juga untuk menggerakkan turbin. Ini sekarang sudah banyak dikembangkan model-model seperti itu. Jadi tidak hanya uap murni yang dipakai, tapi brine-nya juga sudah dipakai dengan menggunakan sistem organic Rankine cycle ya. Biasanya kalau teman-teman cek aja ORC aja lah, organic Rankine cycle, nanti akan ketemu banyak sekali model-model tentang pemanfaatan brine sebagai pembangkit listrik. Itu kalau geothermal. Kemudian kalau angin ya, kalau angin itu sekarang juga sudah banyak dikembangkan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu ya, tenaga angin. Nah, inilah yang dimaksud dengan diversifikasi. Jadi bagaimana mengembangkan, menganeka-ragamkan sumber-sumber energi. Ada lagi sumber energi diversifikasi yang tidak kalah pentingnya ya. Cuma mungkin kalau kita lihat ini sekilas rada primitif gitu ya. Kenapa rada primitif? Karena produknya arang. Produknya adalah briket ya. Jadi kalau selama ini kita menggunakan briket itu pakai batu bara, ya pakai batu bara. Nah, ternyata sudah banyak juga dikembangkan briket itu dari limbah biomasa ya, limbah biomasa. Jadi kalau misalkan bapak-bapak yang hadir di sini punya serabut kelapa, punya tembung kelapa, punya bonggol jagung, punya sekam padi, punya kulit kopi, punya cangkang kemiri, punya apa saja, itu sekarang tuh jangan dibuat. Ya, kirim aja ke saya. Nanti saya ubah jadi biobriket. Nah, itu juga bagian dari diversifikasi ya. Bagian dari diversifikasi. Ya, cuma memang rada primitif ya. Kita sudah terbiasa pakai gas ya, dengan ceklek, nyala, tiba-tiba harus pakai hawu gitu ya. Kalau zaman dulu pakai hawu, ditiup gitu ya. Terus nanti nasinya udah mateng, briketnya masih nyala, gimana matiinnya? Itu kan belum terbiasa ya. Jadi gaya hidup kitanya belum terbiasa seperti itu, belum terbiasa kembali ke zaman dulu. Nah, tetapi untuk pemanfaatan tertentu ya, seperti saya dengar waktu teman saya pulang dari Jepang itu sekarang menanam kayu kaliandra. Jadi nyewa lahan di beberapa negara untuk menanam kayu kaliandra. Ya, insya Allah kita sudah kenal semua lah kayu kaliandra itu ya. Terus saya tanya dibikin apa? Ternyata mereka bikin pelet. Jadi kayu kaliandra itu dibikin pelet. Lalu peletnya apa? Untuk bahan bakar di industri. Ya ini nggak lagi ngomongin minyak, ngomongin gas ya, ngomongin batu bara, tapi sudah ngomongin tadi ya, biomasa sebagai sumber energi.
Nah, ini kebijakan yang sedang berjalan di kita itu, ya, kalau kita bicara konteks Indonesia itu tadi yang pertama adalah pengembangan sumber energi baru, lalu yang kedua diversifikasi. Nah, yang pertama konservasi, yang kedua diversifikasi. Nah, yang ketiga kalau kita lihat di kebijakan kita itu kan pada persoalan permainan harga. Jadi faktor ekonomi masuk di situ, ya. Faktor ekonomi masuk di situ. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah terkait dengan bagaimana sumber energi itu atau pemanfaatan energi itu bisa tersebar secara nasional, sehingga sekarang itu sedang digencarkan yang namanya elektrifikasi di semua provinsi di Indonesia. Meskipun tidak terjangkau dengan menggunakan sumber energi yang tak terbarukan, sekarang sudah dibuat model panel surya ya yang menggunakan tenaga matahari. Itu kan menggabungkan antara energi terbarukan dengan energi baru dan energi terbarukan. Nah, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita lihat kebijakan konvensional hari ini, ya, kebijakan konvensional hari ini, maka akan terlihat beberapa ketimpangan. Ya, kenapa ada ketimpangan? Pertama, kalau kita lihat dari sisi siapa yang seharusnya mengelola energi ini, ya, siapa yang seharusnya mengelola dan memiliki energi ini akan menjadi sumber ketimpangan. Makanya kalau kita lari ke dalam konsep Islam itu akan muncul kebijakan terkait dengan siapa sebenarnya yang wajib untuk mengelola energi. Ya. Apakah swasta ataukah negara? Ya, pilihannya kan itu, apakah negara, apakah swasta gitu. Nah, apakah negara ataukah swasta itu nanti akan dikembalikan kepada status, yakni status kepemilikan dari energi. Ya, makanya kalau kita kembali kepada kebijakan Islam tentang energi itu pasti pembahasan pertama itu adalah menempatkan posisi energi itu menjadi harta milik siapa. Nah, ini penting. Nah, maka kalau kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyatakan an-nasu surakaun fi thalasin. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Al-ma'u wal kalak wan nar, air, api, dan padang rumput. Nah, dari kata anar ini, api inilah kemudian banyak yang menjelaskan termasuk di dalamnya adalah sumber-sumber energi. Nah, jadi kalau kita kembali ke proses atau model kepemilikan tadi, maka energi itu masuk kategori public property. Jadi kepemilikan milik umum. Artinya siapapun orang, siapapun manusia yang tinggal di tempat itu, maka dialah yang secara sah memiliki energi itu, memiliki barang itu. Nah, ketika energi sudah ditempatkan sebagai harta milik umum, harta milik rakyat, siapapun rakyatnya, siapapun agamanya, apapun rasnya, selama dia tinggal di tempat itu, maka dia punya partisipasi untuk memiliki barang itu. Nah, maka dalam konteks pengelolaannya, kalau barang itu masuk kategori milkiyah ammah atau public property, itu harus negara yang mengelola. Ya, negara dengan segala kemampuannya mengelola barang-barang seperti itu. Ya. Nah, jadi yang pertama kalau kita lihat dalam kebijakan Islam itu, yang pertama menempatkan posisi energi sebagai harta milik umum. Itu satu. Ya. Atau public property. Nah, turunan dari situ adalah negara berkewajiban untuk mengelola sepenuhnya. Ya. Artinya mengelola itu ya negara yang mengurusi. Ya, kalau misalnya negara bikin pabriknya, ya negara yang bikin pabriknya, negara yang bikin industrinya, negara yang mendistribusikannya, negara yang mengolahnya. Jadi tidak sekedar menyerahkan kepada swasta, lalu negara cuma dapat pajak atau dapat keuntungannya. Tidak seperti itu. Kalau pengelolaan ini menjadi kewajiban negara, maka negara sepenuhnya. Nah, apa yang diharapkan dari negara sepenuhnya mengelola barang energi tadi?
yang diharapkan adalah setiap keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan energi itu semuanya masuk ke negara, dimiliki negara, masuk kas negara. Kalau kita lihat sekarang kan berbeda ya, ketika perseroan sudah masuk di wilayah pengembangan energi atau pengelolaan energi, ya negara hanya mendapatkan sebagiannya saja. Masih mending sebagian besar, ini sebagian kecil dapatnya. Lalu yang besarnya kemana? Nah, yang besarnya itu akan menjadi porsi dari perusahaan swasta yang mengelola energi itu. Nah, maka ketika negara harus mengelola sepenuhnya, itu harapannya adalah setiap keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan energi itu masuk ke kas negara. Tidak ada yang bocor, tidak ada yang dinikmati sekelompok orang, tidak ada yang dinikmati segelintir orang, tetapi dimiliki negara seutuhnya. Itu yang menjadi kenapa harus dikelola oleh negara. Nah, ini yang kedua. Jadi negara yang wajib mengelola sumber energi itu dengan kebijakan yang benar dan adil. Ya. Nah, setelah negara mengelola semua hasil energinya, maka yang ketiga adalah memberikan kemanfaatan sepenuhnya. Memberikan kemanfaatan sepenuhnya kepada siapa? Kepada pemilik hakiki energi itu, yakni rakyat, gitu. Karena rakyat kan yang memilikinya. Rakyatlah yang memiliki sumber-sumber energi itu. Rakyatlah yang memiliki secara utuh sumber energi itu. Negara hanya mengelola. Nah, ketika negara sudah selesai mengelola sumber-sumber energi, maka apa? Keuntungannya, manfaatnya diberikan kepada pemiliknya, yakni rakyat. Nah, konsekuensi dari memberikan manfaat sepenuhnya kepada rakyat, maka apa? Mestinya tidak ada harga kepada rakyat itu. Kenapa tidak boleh ada harga? Tidak boleh ada saman, tidak boleh ada harga. Ya, jawabannya adalah karena rakyatlah yang memiliki barang itu, bagaimana dia harus bayar kepada barang yang dimiliki sendiri. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana negara membuat industrinya, kan butuh modal segala macam, butuh dana segala macam gitu ya. Butuh dana segala macam. Nah, itu nanti baru ada aturan kebijakan. Oke lah, bisa mengambil dari rakyat, tetapi sebatas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan industrinya. Bukan profitable seperti yang sekarang ya. Ya sudah banyaklah yang keluar-keluar bahwa sebenarnya berapa sih harga energi kita per liter itu biayanya. Ya itu sudah banyaklah bapak ibu-ibu yang hadir sudah banyak mendengar itu ya, dibandingkan dengan yang dijual sekarang dengan harga produksinya itu sangat jauh. Nah tentu karena tadi ya, karena negara kita tidak sepenuhnya mengelola sumber energi, tetapi lebih banyak tangan-tangan swasta yang bergerak di sana. Nah, itulah 3 kebijakan Islam dalam memandang energi. Jadi yang pertama tadi adalah menempatkan energi sebagai harta milik rakyat, harta milik umat. Yang pertama itu berdasarkan hadis Nabi tadi. Yang kedua adalah memberikan sepenuhnya pengelolaan sumber energi kepada negara. Ya. Sebab kalau kepada swasta nanti yang terjadi apa? Rebutan wilayah, ya, rebutan lahan dan segala macam. Ya. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan dari energi yang dihasilkan itu sepenuhnya diberikan kepada rakyat. Nah, ini 3 inilah yang menjadi kebijakan Islam. Ya. Sehingga dengan demikian energi itu pemanfaatannya tidak berpikir untuk diekspor dulu. Ya. Ketika kemudian kebutuhan masyarakat sebagai pemiliknya sudah terpenuhi, baru kemudian berpikir ekspor kalau masih ada yang bisa dijual. Kalau memang tidak boleh dijual atau kemudian sepenuhnya dimiliki rakyat, maka apa? Keuntungan energi itu sepenuhnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya. Nah, inilah yang dulu pernah terjadi. Ya, ketika Rasulullah SAW menarik kembali barang tambang tadi ya, karena tadi mengalir sebagaimana air yang depositnya luar biasa gitu ya, yang tidak pernah berhenti. Nah, sehingga dengan demikian, dengan kita melihat bagaimana kebijakan Islam mengelola tata kelola energi ini, maka persoalan energi semakin berkurang itu sebenarnya bukan persoalan utama. Ya, kita sadar betul bahwa energi fosil itu sudah pasti akan berkurang jumlahnya karena dikonsumsi setiap saat. Tetapi ada energi-energi lain yang bisa dikembangkan untuk menutupi kebutuhan energi fosil.
Nah, tetapi yang menjadi problem adalah ketika negara tidak sepenuhnya menguasai harta itu. Ya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Islam. Jadi intinya adalah satu adalah menempatkan kepemilikan energi sebagai harta milik umat. Ya. Kemudian yang kedua, negara yang berkewajiban mengelola sumber-sumber energi itu. Dan yang ketiga, mengembalikan sepenuhnya keuntungan ataupun hasil dari pengelolaan energi itu kepada rakyat sebagai pemiliknya. Nah, intinya itu tiga lah. Intinya tiga itu yang bisa dikaji ya dari bagaimana Islam mengambil ataupun mengelola sumber-sumber energi. Barangkali itu sebagai bahan diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Nur Hilal ya atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menambah wawasan kita. Oke. Berlanjut ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Nah, ini mungkin bagi peserta yang memiliki pertanyaan atau pertanyaan mungkin yang akan diajukan kepada pemateri, mangga bisa melalui chat atau bisa raise hand ya. Nah, ini kebetulan sudah ada yang raise hand dan juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang mungkin yang raise hand dulu ya. Pada Mas Muhammad Arfan, apakah ada yang ingin? Ya, Mas Muhammad Arfan. Oke, mungkin kita berlanjut kepada Kang Ilham Unyu dulu deh. Boleh, Kang Ilham yang raise hand, apakah ada pertanyaan? Punten, ini ya, Halo, Kang Ilham. Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini kan materinya mengenai tentang kebijakan Islam ya dalam pengembangan energi terbarukan. Nah, mungkin mohon maaf ya, saya belum bisa on kamera ya, soalnya lagi suasananya nggak mendukung ini. Jadi ingin saya tanyakan, dalam peranan Islam itu seperti apa sih? Gimana ya? Terputus ya suaranya. Iya. Kang Ilham. Ya, oke, sambil menunggu Kang Ilham balik lagi, mungkin kita baca pertanyaan dari kolom chat. Oke, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan di kolom chat oleh Rizal dari Tarakan. Mungkin bisa saya bacakan ya, Ustaz Berhilal. Nah, menurut Bapak, bagaimana perkembangan energi terbarukan di Indonesia selama ini? Apakah sudah berjalan secara tepat dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat secara utuh? Dan apa permasalahan pengelolaan energi terbarukan di Indonesia? Ya, jadi apakah bagaimana perkembangan energi terbarukan di Indonesia? Apakah sudah berjalan secara tepat dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat secara utuh? Dan apakah permasalahan pengelolaan energi terbarukan di Indonesia? Ini itu pertanyaan dari Mas Rizal. Oleh mangga pada
Ustadz Nur Hilal bisa kita jawab. Baik, terima kasih atas responnya dari kawan-kawan. Dari Rizal Tarakan ini. Jadi kalau kita berbicara perkembangan energi terbarukan di Indonesia, apakah sudah berjalan secara tepat dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat secara utuh? Ya, jawabannya belum utuh. Jadi kalau kita bicara apakah manfaatnya terasakan oleh masyarakat secara utuh, tentu jawabannya belum. Kenapa? Kita sering menghadapi satu kenaikan atau harga bahan bakar, ya. Kita masih berhadapan dengan harga bahan bakar, ya. Jadi kalau bicara harga bahan bakar yang cukup tinggi lah, katakanlah ya, Pertalite itu di 6.000 sekian misalkan ya itu kan masalah, ya. Jadi harga itu masalah bagi masyarakat. Padahal tidak ada masyarakat yang keluar rumah baik untuk bekerja, untuk ke sekolah, untuk ke rumah sakit, untuk apa segala itu selalu menggunakan bahan bakar, bergantung pada bahan bakar. Nah, baik langsung ataupun tidak langsung, ya. Yang langsung adalah mereka yang menggunakan kendaraan, yang tidak langsung adalah mereka yang menggunakan kendaraan umum. Tapi semuanya akan mengarah atau bermuara kepada persoalan harga. Nah, di kita sudah sangat sering naik lebih sering daripada turunnya, gitu ya. Ya, kenaikan harga BBM itu sangat sering. Ya. Nah, jadi kalau berbicara apakah sudah dirasakan secara utuh, belum. Kenapa? Kita masih berhadapan dengan harga. Lalu yang kedua, tentang kebijakan. Ya. Kebijakan juga belum seutuhnya tepat. Ya, karena apa? Karena tetap tadi, ya, swastanisasi itu lebih dominan daripada pengelolaan negara pengelolaan energi oleh negara. Kalau orang Jawa Barat pasti kenal Kamojang, ya. Orang Garut, orang Bandung, orang Majalaya pasti kenal Kamojang. Ternyata di Kamojang itu ada 2 sumur geotermal yang produksinya sangat besar. Yang pertama sumur Kamojang yang dikelola oleh Pertamina. Kemudian yang kedua ada sumur Derajat yang dikelola oleh Chevron. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat Pertamina juga sudah persero. Atau bahkan uap yang diproduksi oleh Pertamina itu dijual ke IB, Indonesian Power, milik PLN. Ya. Ya, PLN persero juga gitu kan. Nah, jadi baik pemain asing ataupun pemain dalam negeri itu sudah nuansa perseroan. Ya. Nah, ketika sudah nuansa perseroan, itu kan pasti harganya dimainkan. Karena nggak ada perseroan yang ingin rugi, itu tidak ada. Namanya perseroan pasti pengen untung. Nah, makanya harga dimainkan lagi. Nah, jadi ke Saudara Rizal tadi, ya faktanya begitu. Ya, faktanya begitu. Bahwa masyarakat seolah-olah diam, tidak protes itu kan bukan karena menerima sebenarnya. Ya karena malas aja protes lah, kira-kira begitulah ya. Malas saja protes lah, kira-kira begitu. Tapi kalau kita tanya bagaimana perasaan mereka menghadapi harga energi yang cukup tinggi, itu pasti semuanya akan mengeluh. Nah, jadi kalau kita berbicara apakah pemanfaatan sudah utuh, ya tentu belum. Kebijakan juga belum, karena tadi semuanya dialihkan kepada swasta, gitu ya. Bahkan ya perusahaan yang dimiliki negara pun sekarang sudah punya anak-anak cabang perusahaan kan, punya anak cabang. Nah, itu sudah perseroan gitu. Nah, coba bisa kita bayangkan kalau sumur Kamojang sama sumur Derajat itu dimiliki seutuhnya sama negara. Itu kan uap gratis ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan uap gratis gitu ya. Mereka nggak harus repot-repot bikin uap gitu. Ya cuma ngebor aja. Ngebor gagal, cari tempat bor yang lain, ya dapat sumur baru gitu ya, dapat sumur baru. Dan di Indonesia itu kualitas uap paling bagus itu ada di Kamojang. Kalau bicara Indonesia ya, dengan tekanan dan temperatur yang dibutuhkan tuh tepat untuk PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, itu Kamojang punya. Tapi sekali lagi bahwa pengelolaan itu ya sudah bernuansa perseroan gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah kalau sudah berbicara
perseroan, berarti kan mereka akan berbicara harga, karena suplai dari mereka terhadap permintaan dari masyarakat itu nanti akan berhubungan dengan harga. Gitu. Nah, inilah yang menjadi problem, gitu ya. Nah, ala kulli hal dari semua kebijakan itu, maka yang paling berat menanggungnya itu adalah masyarakat. Ya. Ya. Apalagi misalnya kalau suplai Pertalite telat, misalnya ya, maka orang harus memaksakan diri pakai Pertamax. Berapa harganya? Gitu. Nah, ini yang kita lihat di lapangan. Jadi masih belum utuh ternikmati oleh rakyat seutuhnya, kebijakan juga belum utuh seperti yang kita harapkan. Kemudian apa permasalahan pengelolaan energi terbarukan di Indonesia? Ya kembali tadi, persoalannya masalah kebijakan sebenarnya ya. Kan matahari kita nggak pernah masalah, angin kita nggak pernah masalah. Terus geotermal kita juga nggak pernah masalah. Kemudian kalau mau dikembangkan lagi, air ya tidak ada masalah. Kembali masalahnya kepada kebijakan. Gitu ya. Kebijakan privatisasi sebagaimana yang diundang-undangkan di Undang-Undang Liberalisasi Minyak dan Gas ya. Itu Undang-Undang nomor, saya lupa nomor berapa, tapi ada Undang-Undang Liberalisasi tentang minyak dan gas. Nah ini yang menjadi payung pengelolaan sumber daya energi kita itu jatuh ke tangan-tangan swasta. Barangkali begitu. Untuk Kang Rizal di Tarakan. Iya, terjawab ya Kang Rizal. Beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Pungki dari Bandung. Oke, mungkin bisa saya bacakan lagi. Bismillah, Ya, saya Pungki dari Bangun. Oke, izin bertanya, bagaimana pandangan Bapak terkait rencana Indonesia yang baru mau mengembangkan PLT nuklir? Nah, bukankah nuklir merupakan salah satu sumber energi yang murah dan mudah didapatkan, dan pembuatan reaktor nuklirnya pun lebih murah dibandingkan pembangkit listrik tenaga minyak bumi. Nah, karena jika PLT nuklir benar-benar dikembangkan, bisa menekan angka pengeluaran negara. Gitu, Ustaz. Mungkin bisa dijawab. Baik, kepada saudari-saudara ini, Fungki dari Bandung. Persoalan nuklir di kita itu sebenarnya satu, cadangan nuklir di kita nggak banyak. Ya, kalau kita lihat peta di outlook sumber daya energi dan mineral Indonesia itu, Indonesia hanya punya bahan-bahan nuklir itu kurang dari 11% ya, jadi sangat kecil lah. Itu juga hanya ada di beberapa tempat di Indonesia, tidak menyebar ya, tidak menyebar di seluruh Indonesia. Karena sebagai bahan bakar untuk pembangkit nuklir itu kan harus punya cadangan ya, harus punya cadangan bahan bakar. Itu satu. Yang kedua, kesiapan teknologi. Ya, kesiapan teknologi. Kenapa kesiapan teknologi ini penting? Karena energi nuklir ini kalau tidak safety, ya, kalau tidak betul-betul terjaga dengan baik, berjalan dengan bagus, itu resikonya juga besar. Ya. Kita mungkin diingatkan dengan peristiwa Chernobyl, peristiwa Fukushima di Jepang ketika terjadi gempa bumi ya. Termasuk mungkin di Indonesia menjadi negara yang ada di lempeng-lempeng rentan gempa bumi, itu juga resiko yang harus dipikirkan ya, harus dipikirkan. Nah, maka di Indonesia kalau pengembangan nuklir itu belum sampai ke untuk sumber energi. Ya, kita punya Batan, ya itu satu, kalau yang di Jogja itu masih untuk riset, ya. Jadi Batan Kartini Jogja itu masih untuk riset, belum untuk pengembangan energi secara besar. Itu skalanya menengah ke bawah, itu untuk riset. Jadi terbuka untuk umum siapa saja yang mau melihat bagaimana proses reaksi fisi fusi dan bagaimana mengendalikan reaktor nuklir itu bisa main ke Kartini Jogja. Kalau di Bandung itu lebih untuk pengembangan isotop seperti varietas pertanian segala macam itu nantinya bisa. Jadi kalau untuk sampai energi nuklir atau energi listrik itu dulu sempat ada wacana mau membangun PLTN di Muria, Jawa Tengah. Tetapi antara yang setuju dengan yang tidak setujunya itu tidak kalah
tidak kalah besarnya ya. Bagi yang setuju dengan PLTN tadi, ya, efisiensi dan efektivitasnya bisa tinggi. Ya, tapi masalahnya di tadi ya kesiapan teknologi. Bagi yang tidak setuju, itu lebih berpikir kita masih punya sumber-sumber energi terbarukan. Kenapa nggak dioptimalkan? Ya, matahari kita setiap hari itu nyala, bersinar maksudnya. Kemudian geotermal kita setiap hari memproduksi uap. Kenapa nggak dioptimalkan? Jangan dulu mikir ke nuklir lah kira-kira. Nah, jadi kita itu masih pro dan kontra, ya, pro dan kontra tentang energi nuklir. Nah, kalau sudah masuk ke wilayah energi nuklir, itu nanti banyak kebijakan-kebijakan yang harus diikuti. Ya, misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan internasional tentang nuklir itu, berarti Indonesia juga harus ikut ya, harus ikut. Nanti ada ikut IAEA segala macam itu kan harus diikuti ya. Prosedurnya, safety-nya itu kan nanti diikuti juga. Nah, jadi kalau bicara Indonesia untuk nuklir sampai pada tingkatan energi listrik itu kelihatannya masih panjang. Ya. Tapi kenapa tidak seandainya teknologinya siap, ya, kemudian memang cadangan lain sudah mengkhawatirkan, gitu ya, dan mampu menjamin keamanan dengan kesiapan teknologi, itu bisa dikembangkan. Dan beberapa teman ya yang sealumni dengan saya itu sudah mulai belajar, ada yang belajar di Jepang ke Fukushima bertahun-tahun di sana sampai ketika terjadi peristiwa di Fukushima dia juga di sana gitu. Itu sudah mempelajari betul ya. Nah, tetapi tadi butuh kebijakan yang utuh karena ini menyangkut keselamatan ya. Karena radiasi itu juga menjadi hal yang berbahaya ketika tidak dikelola dengan baik. Nah, itu barangkali kalau urusannya tentang pembangkit listrik tenaga nuklir, ya, bahwa itu sebagai sumber energi betul, tetapi di kita sumber energi untuk nuklirnya tidak begitu dominan, sebagaimana dimiliki negara-negara besar yang lainnya. Barangkali begitu, Kang Ahmad. Ya, syukran Ustaz. Ya, insya Allah terjawab ya, Teh Pungki atas pertanyaannya. Mungkin kita ada lagi pertanyaan di kolom komentar Ustaz dari Teh Eti dari Jakarta. Nah, Iya. bisa cek lagi. Ustaz, apakah memang energi terbarukan bermanfaat buat umat Islam? Bukankah energi sumber daya manusia juga menentukan dan mendukung? Sepertinya tidak diperhitungkan. Mohon pencerahan. Makasih. Mungkin seperti itu. Ya. Nanti topik yang lain tentang bagaimana kebijakan Islam tentang sumber daya manusia, itu topik yang lain ya. Ya. Sekarang topiknya adalah bagaimana kebijakan Islam tentang energi terbarukan. Ya. Nah, seperti yang diungkapkan tadi bahwa sumber energi itu dua. Satu yang tak terbarukan, yang kedua baru dan terbarukan. Itu dua itu. Nah, ketika suplai energi tak terbarukan sudah mulai menipis, sementara perkembangan populasi manusia terus bertambah, maka diprediksi akan terjadi satu titik di mana krisis energi akan dialami. Ya. Karena semakin besar pertambahan populasi manusia, kebutuhan akan energinya semakin meningkat. Sementara sumber energi tak terbarukannya sudah mulai habis. Ya. Nah, maka alternatifnya adalah pemanfaatan atau intensifikasi ke energi terbarukan. Ya, jadi kalau kita berbicara manfaat buat umat Islam, ya sangat manfaat. Dalam konteks memenuhi kebutuhan energi sangat manfaat, gitu ya. Sangat manfaat. Gitu ya. Ya, apalagi kalau kita turunkan dalam level ubudiyah, ya, itu juga sangat banyak yang berhubungan dengan energi. Terutama kalau kita ibadah di malam hari, itu kan pasti membutuhkan
Halo, halo. Ini terputus ya? Iya, sepertinya. Saya pikir dari saya. Ya mungkin sepertinya pemateri Nampaknya Pak pemateri ya. terlempar dari Zoom ya. Bisa sama. Nah, sudah connect lagi. Ini Oke. sudah connect lagi ya. Ya. Jadi kalau kita bicara manfaat untuk masyarakat, ya, bahwa ada sumber daya manusia yang cukup besar, nah itu nanti topik pembahasan yang lain barangkali ya. Topik pembahasan yang lain. Karena topik sekarang hanya berbicara bagaimana kebijakan Islam tentang energi baru dan terbarukan. Barangkali itu yang bisa saya komentari. Terima kasih. Ya, tadi syukran Seth. Tadi itu jawaban atas pertanyaan Teh Eti. Kemudian mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya oleh Kang Abdul Sakiyun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana sekiranya sikap kita sebagai umat Islam, yang dimana kita sebagai umat Islam memiliki sebuah aturan dalam pemanfaatan sumber daya alam, sama seperti yang Bapak sampaikan tadi, tetapi kebijakan sampai hari ini masih jauh dari ketiga aturan tersebut. Iya. Bagaimana sekiranya sikap kita sebagai umat Islam, di mana kita sebagai umat Islam memiliki sebuah aturan dalam pemanfaatan sumber daya alam, sama seperti yang Bapak sampaikan tadi. Oke ya. Jadi Islam ternyata punya kebijakan untuk mengatur tata kelola sumber daya energi. Ya, SDE ya, sumber daya energi. Ya, tadi bicara kepemilikan, bicara siapa yang mengelola, dan peruntukan pemanfaatannya harus bagaimana. Ini yang dijelaskan, diajarkan dalam Islam. Nah, sehingga kalau kebijakan ini digunakan, maka masyarakat tidak harus membayar, tidak harus membeli energi yang dia rasakan, yang dinikmati, karena itu merupakan harta milik mereka. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, salah satunya adalah sosialisasi ya, seperti yang sekarang kita lakukan ini ya, yang sore ini kita lakukan seminar atau kajian tentang kebijakan Islam. Ini kan bentuk sikap ya. Sikap kita adalah sosialisasikan kebijakan Islam ini kepada masyarakat. Nah, harapannya apa? Harapannya masyarakat akan mendapatkan gambaran, oh ternyata Islam juga ngatur energi gitu. Karena selama ini bayangan umat Islam barangkali kalau ngomongin Islam itu ya bicaranya hanya ibadah makhluk dan segala macam gitu ya. Padahal untuk ibadah makhluk mereka, katakanlah sholat, itu butuh air. Air kalau nggak dipompa nggak keluar. Pompanya harus pakai energi. Ya, itu lari juga ke energi ya. Bahkan nanti bisa berlaku itu kaidah malayatimul wajibu illa bi, bahwa wajib itu ya. Jadi kalau nggak ada energi, ibadah nggak sempurna, ya berarti energinya menjadi wajib adanya kan gitu. Nah, jadi ini kita sosialisasikan ke masyarakat ya. Makanya para intelektual yang hadir di sini nih, para ilmuwan yang hadir di sini, ya sesekali nanti khutbahnya tentang manajemen energi gitu dalam pandangan Islam ya, sehingga masyarakat tahu oh, Islam juga ngatur energi gitu. Bahkan jika itu diterapkan tuh Masya Allah bisa menjamin kebutuhan energi yang murah karena jauh dari nuansa profitable gitu. Ya, kenapa ya? Karena itu milik masyarakat. Nah, dengan kata lain, mari kita sosialisasikan kebijakan Islam tentang energi ya di masjid-masjid, di kampus, di pengajian segala macam supaya masyarakat tahu. Ya, syukur-syukur penguasa juga tahu bahwa oh Islam juga punya kebijakan energi. Ya, kalau misalkan itu mau diadopsi misalnya, diadopsi bagaimana Islam mengelola energi, ya monggo silahkan. Kalau memang mau ke depannya itu pengelolaan energi bisa lebih baik, lebih adil, dan bisa dirasakan oleh seluruh umat di Indonesia, tidak hanya kepada kaum muslimin. Barangkali gitu Kang Abdus Sakiyun yang bisa saya komentari. Terima kasih. Ya, oke. Semoga terjawab ya Kang Abdul. Ya, mungkin bagi peserta kalau masih ada pertanyaan bisa ya disampaikan melalui kolom chat atau juga mungkin bisa raise hand. Nah, atau mungkin boleh saya tanya ke bentar tadi Kang. Aduh,
Oke, mungkin bagi yang masih ada pertanyaan, bisa ya ditaruh, diketik gitu pertanyaannya di kolom chat, sehingga nanti bisa dijawab oleh materi kita. Ya, sekali lagi mungkin bagi yang memiliki pertanyaan bisa diajukan ya, karena alhamdulillah masih cukup waktunya untuk sesi tanya jawab ini. Jika tidak ada, mungkin kita akan beranjak ke closing statement. Ya, mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Oke. Maka dari itu kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni closing statement. Oh, oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Kamhadi SMPN 1 Ciganda Mekar. Bagaimana ikut berpartisipasi dalam pengembangan energi terbarukan ini? Boleh dijawab. Baik, kepada Kang Kamhadi. Bagaimana ikut berpartisipasi dalam pengembangan energi terbarukan? Yang pertama, ya kita pahami dulu ya, apa sih energi terbarukan itu. Itu bagian dari kita berpartisipasi, ya, kita pahami dulu. Energi terbarukan itu apa? Kemudian yang kedua, sebagai sikap seorang muslim tentu kita sudah diajarkan untuk tidak isrof wa tabdir, ya. Tidak isrof wa tabdir gitu. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak melampaui batas pemanfaatan. Nah, ini biasanya kan kita kalau bicara isrof wa tabdir itu makanan ya, larinya ke makanan. Ini makanannya mubadir. Padahal ketika kita menggunakan energi listrik tidak efisien, tidak hemat, itu kan banyak juga yang terbuang. Ya, banyak juga yang terbuang. Ya, makanya saya juga diamanai untuk mengampu mata kuliah konservasi energi. Ya, kalau konversi energi kan mengubah satu bentuk energi ke energi yang lain, itu namanya konversi energi. Tapi kalau konservasi energi itu berbicara bagaimana memanage energi agar dengan modal sedikit tapi mendapatkan manfaat energi yang besar. Nah, itu konteksnya gedung. Konteksnya gedung ya. Jadi sebagai objek di dalam kuliah konservasi energi itu objeknya gedung. Nah, kalau kita bicara gedung, maka di sana ada satu pasti ada lighting, ada proses pencahayaan. Yang kedua ada heating, ada pemanasan. Kalau yang tinggal di gunung-gunung itu kan butuh pemanasan. Kalau tinggal di kota ya butuh cooling, butuh pendinginan. Kemudian selain cooling, heating, kemudian lighting, kita butuh sumber daya energi, ya, butuh untuk air, ya, untuk manajemen air itu juga diperlukan. Sampai kemudian bagaimana sumber air itu didapat, bagaimana pembuangan air itu seperti apa. Ya, kalau lighting berarti perlukah jendela kita bikin? Kalau kita bikin jendela di mana posisinya? Kalau dalam sebuah ruangan, berapakah lampu yang diperlukan? Berapa titik lampunya? Pada jarak berapa antar lampu? Nah, itu dihitung semua itu. Dihitung semua. Ya. Nanti keluar yang namanya indeks penggunaan energi. IPE namanya ya. Nah, itu ternyata sudah ada standarnya itu. Kalau nilainya sekian masuk kategori hemat. Nilainya sekian masuk kategori boros. Kategori sekian itu masuk kategori sangat boros. Nah, biasanya tugas mahasiswa itu saya tugaskan kamu audit rumahmu masing-masing. Jadi mereka datang sudah bawa, Pak, rumah saya boros, Pak. Pak, rumah saya efisien, Pak. Nah, itu saya tugaskan ke mereka untuk mengaudit. Nah, kalau
pemahaman seperti ini dimiliki oleh masyarakat, ya, bagaimana pentingnya hemat energi, ya, tentu nggak harus kuliah. Artinya ada juga sosialisasi ke masyarakat tentang bagaimana hemat energi. Ya, ini konteksnya konteks konservasi, ya, konteks konservasi. Nah, itu bagian dari partisipasi kita untuk menjaga agar sumber daya energi yang kita miliki itu paling tidak kalau kita bicara waktu itu lebih lama penggunaannya nggak habis gitu. Nah, itu kita bicara konservasi. Ya. Misalnya kalau teman-teman main ke ITB ya, itu suka ada tulisan, Anda tahu ITB bayar listrik sekian puluh ratus juta gitu ya. Ditulis tuh di mana-mana supaya orang tahu, oh ternyata apa energi yang dia pakai listrik itu gede juga ya. Nah, itu adalah budaya konservasi ya, bagaimana kita menghemat energi ya. Nah, kenapa kadang-kadang ini jadi persoalan ya, karena ya misalkan kita masang lampu di rumah tuh nggak pakai aturan, asal pasang lampu saja gitu ya. Ya, berapa titiknya nggak pernah kita hitung, berapa luxnya nggak kita hitung, berapa lumennya nggak pernah kita hitung. Nah, itu yang menjadikan konsumsi energi listrik tanpa kita sadari itu boros gitu ya. Nah, maka kalau kita bicara partisipasi untuk energi terbarukan, ya kalau saya sih, ya mari kita menjadikan gaya hidup hemat ya. Kalau bicara energi berarti kita mengkonservasi energi kita, mengaudit ya. Silakan rekan-rekan yang hadir di sini nanti bisa bacalah di beberapa artikel ya. Kita hitung rumah kita, kira-kira masuk kategori hematkah atau boroskah? Nah, itu bisa dihitung tuh. Ya, kalau kemudian boros, ya segera dikurangi ya penggunaan listrik, lampu, penerangan, pompa biasanya, pompa yang kadang juga besar juga itu juga ada hitung AC. Nah, AC juga ada hitungannya. Ya, dalam konteks itu ya tentu ini motivasi karena yang konservasi energi itu bagian dari gaya hidup yang bagus ya, gaya hidup tidak boros lah. Kalau tadi 200.000 ya, tidak tabdir, tidak israf gitu ya. Ya, sampai di pihak lain ada orang kekurangan energi, tapi di rumah kita kadang sampai boros energi. Ini kan perlu manajemen ya, perlu manajemen. Barangkali itu Kang yang bisa dikomentari. Ya, oke. Semoga terjawab ya Kang Hadi. Mungkin sebelum berlanjut, saya ingin bertanya lagi, apakah masih ada pertanyaan dari peserta nih? Boleh banget, masih sempat insya Allah. Kalau tidak ada mungkin tadi itu pertanyaan terakhir ya. Oke, nah, insya Allah tadi itu pertanyaan terakhir. Terima kasih atas pertanyaannya para peserta dan juga terima kasih juga atas jawaban dari pemateri ya terkait pertanyaan tersebut. Nah, kita berlanjut ke acara selanjutnya, yakni closing statement dari materi. Nah, pada Ustaz Nur Hilal bisa sampaikan terkait closing statement dari seminar kita kali ini. Ya, terima kasih. Baik, sebagai closing statement pada sore hari ini, ya tentu saja kita sebagai seorang muslim, mari kita pandang segala sesuatu dengan kacamata keislaman kita, termasuk memandang bagaimana pengelolaan sumber energi terbarukan. Yang kedua, tentu kita juga harus berpikir ke depan, bagaimana kebijakan Islam ini bisa diterapkan. Ya, kebijakan Islam tentang energi ini harus bisa diterapkan. Ya, karena sebagus-bagusnya kebijakan kalau hanya teori, tidak sampai pada praktek, itu tidak akan terlihat, tidak akan terwujud nyata. Nah, bagaimana untuk mewujudkannya? Disinilah peran kita. Berkontribusi untuk menyampaikan pandangan-pandangan Islam ini kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah bagaimana pandangan Islam terkait dengan pengelolaan energi pada umumnya, baik energi baru ataupun energi terbarukan. Barangkali itu saja statement closing statementnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui ya. Tadi itu closing statement sebagai rangkaian acara penutup gitu ya. Nah, sebelumnya izin mengingatkan untuk
para peserta untuk mengisi link presensi seminar yang sudah saya share di kolom chat ya. Nah, karena untuk mendapatkan sertifikat insya Allah dengan mengisi link presensi tersebut gitu. Ya. Terima kasih banyak juga kepada kepada pemateri ya atas penyampaian materinya, dan juga para peserta atas respon dan kehadirannya gitu. Alhamdulillah. Sebagai penutup, kita berlanjut ke acara selanjutnya, ini penutup. Maka dari itu saya tutup acara seminar kali ini mungkin dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kepada para peserta atas kehadirannya, dan juga kepada Jazakallah Ustaz Ustaz. Hilal. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, enggak. Turun. Panitia juga terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Luar biasa ini. Keren. Insyaallah. Sampai jumpa di pertemuan SNPI edisi 24. Ya, terus insyaallah minggu depan setiap Selasa sore ya.